Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, menyebut sosok Kepala Dinas Pariwisata memang berbeda dengan dinas yang lain, karena pengembangan pariwisata memiliki karakteristik yang berbeda. Wahyu melihat pengembangan pariwisata membutuhkan kreativitas, pemberdayaan masyarakat, dan dukungan industri pendukung. Hal tersebut yang harus dielaborasi oleh sosok Kepala Dinas Pariwisata di Kabupaten Malang. Wahyu berharap sosok pengganti Made Arya Widantara nantinya dapat meneruskan capaian yang sudah ada dan membuat terobosan baru untuk kebangkitan pariwisata Kabupaten Malang. Sosok Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berbeda dengan sosok Kepala Dinas atau Kepala Badan yang lain. Karena Dinas Pariwisata selain mempunyai satu skill, tentu juga mempunyai satu jiwa entertain, karena memang pariwisata ini membawa nama Kabupaten Malang tidak hanya dari sisi menjadi kewajiban untuk membawa nama kabupaten, tapi juga dari sisi kebudayaan dan pariwisata. Banyak memang pendekatan yang harus dilakukan yang berbeda, karena pariwisata mempunyai satu sisi sendiri agar bisa pariwisata ini bangkit. Ya, dan itu ada di punya Pak Made. Dan tentunya untuk Kepala Dinas Pariwisata yang lama, yang baru nanti ini akan digantikan oleh Pak Made, bisa meneruskan dan bisa meningkatkan prestasi yang telah ditorehkan oleh Pak Made. Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Widantara berharap Paguyuban Joko Roro yang merupakan representasi Duta Wisata Kabupaten Malang dapat mendukung berbagai program bagi kemajuan Kabupaten Malang. Made menilai sosok Joko Roro merupakan anak muda pilihan dengan talenta yang dapat membantu program Dinas Pariwisata dan lainnya sesuai dengan visi misi Bupati Sanusi. Kontribusi ini penting mengikat potensi kemajuan Kabupaten Malang, menurut Made dapat dimunculkan dari berbagai sektor, tidak hanya pariwisata. Begitu akrabnya, begitu kita saling support, saling doa. Jadi pada hari ini ternyata mereka bisa ngumpul perwakilan dari 2005 sampai dengan 2021. Harapan saya ke depan ini tidak menjadi akhir daripada perkumpulan kita, tapi menjadi awal sebenarnya. Bagaimana kita ke depan itu lebih kita mengapresiasi diri, lebih kita membuka potensi diri masing-masing. Bagaimana nantinya ke depan teman-teman dari Paguyuban Joko Roro ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang. Karena saya yakin dan percaya bahwasanya teman-teman Paguyuban ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang memang punya potensi lebih dari orang lain, khususnya dalam segi promosi pariwisata. Dan saya yakin dan percaya bahwa tidak hanya dalam segi pariwisata mereka bisa mengembangkan potensinya, tapi bisa mendukung dan bisa membantu Kabupaten Malang dalam rangka mendukung semua program visi misi dari Bapak Bupati Malang. Makanya pada hari ini saya sudah sampaikan kepada semua teman-teman Paguyuban, semoga nanti ke depan tetap akan menjadi bagian daripada pemerintah Kabupaten Malang untuk memajukan Kabupaten Malang. Saya yakin dengan bantuan teman-teman, Kabupaten Malang sesuai dengan misinya akan menjadi Malang yang makmur.
Pemirsa, anak muda hari ini, terutama generasi milenial, memiliki peluang yang luas untuk mengekspresikan diri berpendapat melalui media baru. Hal ini disampaikan oleh Bakti Riza Hidayat, alumni FHUB yang juga menjadi pengacara kasus pelanggaran HAM di Malang. Tentunya berbeda dengan kondisi yang dihadapi dengan generasi-generasi muda zaman dulu. Tentunya pun mereka mempunyai media yang berbeda hari ini, seperti media sosial, ada ruang-ruang yang sangat luas sebenarnya mereka bisa mengekspresikan itu. Cuman kadang-kadang sekali lagi Mbak, potret-potret yang terjadi hari ini kan kayak kadang-kadang polisi itu overaktif dan overacting. Contoh kayak misalnya di Jogja di mana itu yang kita bikin mural, tiba-tiba langsung dipanggil. Ini kan bagian dari kebebasan berpendapat dan kebebasan berbicara dari para perantau sosial yang ada di masyarakat. Sama halnya ketika waktu itu ada di Malang, kawan-kawan yang narko itu kan juga ditangkap tuh. Nah, maksud saya hal-hal seperti itu kadang-kadang ada banyak ruang yang sebenarnya polisi bisa melakukan sesuatu hal tanpa harus melakukan pendekatan represif sekali lagi. Dan khususnya kawan-kawan generasi muda yang hari ini itu ada banyak ruang kebebasan, sangat banyak, yang itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Seminggu pasca bencana awan panas guguran Gunung Semeru, tim kesehatan Universitas Brawijaya atau Emergency Medical Team UB terus melakukan misi tanggap bencana yang berposko di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Hari ini, Senin 13 Desember 2021, Ketua EMT UB, Dr. Aurik Yuda menuturkan bahwa total sudah ada 4 tim yang diterjunkan selama 1 minggu pertama ini. Dan misi ini akan terus berlanjut secara bertahap dengan sistem rolling tiap 3-4 hari. Tanggal 4 Desember itu kan erupsinya ya, sore hari ya. Kami malamnya itu kurang lebih jam 18 itu sepakat koordinasi ya, dengan tim kebencanaan yang ada di LK. Memang kemudian ya insya Allah sih scaling up pasti ke teman-teman UB ya. Akhirnya kita putuskan malam itu juga ya kurang lebih jam 9 lah kita putuskan berangkat untuk mengirim tim, istilahnya untuk tim surveillance atau rapid assessment ya ke sana, yaitu berarti tim yang pertama. Dan tim pertama itu bertahan selama dikirim ya, bukan bertahan, dikirim sampai 2-3 hari ya. Jadi untuk yang sampai saat ini itu berarti ada total sudah 4 tim ya total yang ada di sana. Jadi memang kita rolling sengaja antara 3-4 hari saja karena memang ya jaraknya memang dirasa cukup dekat, sama juga memang komposisi utama kita ini kan memang sekali lagi adalah dosen sama mahasiswa ya, sedang UAS juga. Jadi ini mencari komposisi tim berkaitan dengan bencana kesehatan ini, memang terutama kita sekali lagi fokusnya di kesehatan dulu, baru mengikuti yang lain-lainnya. Itu. Jadi sampai saat ini ada 4 tim ya yang untuk yang kesehatan, tetapi memang ada sangat support ya dari UB ya, macam-macam dari bagian umum, UB Forest ya, terus rektorat juga ya. Itu kemarin sampai karena kita kekurangan tenaga juga ya, terutama driver ya. Jadi memang kalau kita di FK ini ada 2 orang driver ini memang khusus di ambulan, sampai kami meminta tolong bantuan teman-teman di UB Forest untuk pinjam mobil 4WD-nya, itu langsung dikirim juga. Sama juga kemarin yang awal kan berangkat ini 2 orang mahasiswa ya, ini memang khusus memang beliaunya, adiknya itu minta, "Dok, ini kurang air dok, mau dikirim." Ya sudah, saya menginformasikan ke bagian umum ya, minta kira-kira tangki airnya yang biasa untuk siram-siram taman di UB itu ada nggak Pak? Saya telepon ke Pak Bambang Heri. "Oh ada dok, bisa dibantu untuk dikirim ke Pronojiwo Pak, karena dibutuhkan masyarakat di sana." "Oh bisa." Langsung maghrib itu pagi itu saya telepon, maghrib itu udah sampai di sana. Jadi langsung supportnya sangat lah ini.
Pemirsa, sinergi antar berbagai bidang untuk penanggulangan pasca bencana awan panas guguran Gunung Semeru sangat diperlukan. Hal inilah yang disampaikan oleh Ketua EMTUB, Dr. Aurik Yuda pada Senin 13 Desember 2021. Hal ini karena dampak jangka panjang yang disebabkan bukan hanya tentang kesehatan, melainkan juga ekonomi, sosial, dan kebijakan. Banyaknya warga yang berprofesi sebagai petani harus menelan pilu pahit akibat sayuran yang terkena dampak bencana ini, sehingga diperlukan pendampingan agar ekonomi yang ada bisa berjalan kembali dan berkelanjutan. Malam itu saya sendiri ya berbincang dengan salah satu penyintas yang ada di Oro-Oro. Ya kerjaannya ada yang petani, ada yang penambang pasir, yaitu beliau masih belum tahu nih what next-nya apa. Ya, nambang pasir juga nggak bisa, sayuran juga lagi kena abu, ya. Terus berarti kan ada sektor ekonomi yang harus digerakkan, gitu, yang harus segera segera diputar. Nah itu mungkin teman-teman yang fakultas lain yang bidang non kesehatan, coba kita pikirkan bareng-bareng atas nama UB. Apalagi ini setahu saya nih, pagi ini infonya dari bidang 1 sedang menggodok untuk persiapan Merdeka Belajar. Salah satu poin Merdeka Belajar di situ adalah respon terhadap bencana. Coba sih kita bisa masuk lewat program Merdeka Belajar itu. Ya, ayo turun didampingi. Aman atau enggak, Dok? Insya Allah aman. Dalam artian adalah ketika kita bisa menggunakan data yang dimiliki. Contoh nih, dari teman-teman GIS tadi sudah menyiapkan petanya nih, ya. Terus di sana juga ada teman-teman yang expert di bidang bencana, klimatologi dan sebagainya, ya. Itu kan bisa diasesmen untuk ketika kita berangkat ke sana. Dan kita sudah ada tim UB yang sudah di sana. Rizal Afandi yang merupakan dosen pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terpilih masuk dalam anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Farizal saat ini masuk dalam kelompok keilmuan ilmu sosial. Farizal menuturkan untuk dapat masuk ke dalam ALMI dilakukan seleksi ketat, harus dinominasikan dan memiliki rekam jejak riset yang memadai. ALMI sendiri merupakan lembaga di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU nomor 8 tahun 1990 yang bertujuan sebagai lembaga think tank riset kebijakan bagi pemerintah. Jadi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia itu adalah wadah yang dibentuk oleh negara berdasarkan Undang-Undang nomor 9, Undang-Undang nomor 8 tahun 90 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan. Jadi Akademi Pengetahuan ini didesain untuk menjadi lembaga think tank yang merumuskan kebijakan riset nasional. Ya, lah memang IP ini Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia ini isinya para begawan dan ilmuwan ilmu Indonesia. Tahun 2016 ya, tahun 2016. Para begawan ini memutuskan perlu ada akademi untuk mewadahi ilmuwan ilmu muda.
Akademi Ilmuwan Muda Indonesia mendorong agar ilmuwan Indonesia dapat meraih Nobel bidang ilmu pengetahuan dasar dan ekonomi. Anggota ALMI yang juga merupakan dosen FHUB, Dr. Fahrizal Afandi menjelaskan, ALMI terdiri dari ilmuwan muda, ilmu pengetahuan dasar, ilmu kedokteran, kelompok keilmuan ilmu rekayasa, kelompok ilmu sosial, dan kelompok keilmuan budaya. Dengan program pencapaian Nobel ini, diharapkan ilmu pengetahuan di Indonesia dapat semakin berkembang pesat dan makin diminati oleh generasi muda untuk terjun menjadi ilmuwan. Kelompok keilmuan ilmu pengetahuan dasar, kemudian ada kelompok keilmuan kedokteran, ada kelompok keilmuan ilmu rekayasa, kemudian kelompok keilmuan ilmu sosial, dan kelompok keilmuan ilmu budaya. Jadi ada beberapa kelompok keilmuan ya. Jadi ini sangat lintas disiplin. Bahkan yang salah satu program ALMI ini kan mendorong agar ada peraih Nobel dari Indonesia ya. Utamanya untuk yang Nobel Prize untuk ilmu pengetahuan dasar ya dan ekonomi. Bahkan hijauan yang dikirim oleh Fakultas Peternakan UB disalurkan berkoordinasi dengan inseminator dari Dinas Pertanian Lumajang. Koordinasi ini menurut Faiz, mahasiswa peternakan yang bertugas, agar penyaluran pakan dapat berjalan dengan lancar dan merata sesuai dengan kebutuhan peternak. Hal ini dilakukan oleh tim Faiz dan Dinas Pertanian agar pakan tidak menumpuk di posko yang berakibat mengurangi kesegaran pakan ternak. Kegiatan mulai dari awal kita sampai di Candipuro, kami dari Fakultas Peternakan membawa 1 truk dan 1 pickup pakan hijauan, ada rumput odot, itu sekitar mungkin 6-7 ton. Itu kami drop di Sumberwuluh karena dari informasi yang kami dapat di Sumberwuluh peternak yang paling banyak terdampak. Kemudian yang 1 pickup itu kami distribusikan melalui posko di Sumbermujur. Untuk informasi kebutuhan pakan di 2 posko itu kami koordinasi dengan inseminator dari Dinas Pertanian Lumajang. Jadi kami tetap kontak-kontakan. Jadi kalau dari 2 posko tadi memang membutuhkan, kami standby untuk melakukan pendistribusian pakan. Jadi tadi juga sekitar jam 11 kami baru saja mendistribusikan pakan ke Kamar Kajang, di dusun Kamar Kajang, karena dari informasi yang didapatkan tadi hari Selasa di dusun Kamar Kajang untuk air mulai meluber dan pakan yang ada di sekitar sana itu terkena abu. Jadi ketika diberikan pakan ke ternaknya itu ternak batuk-batuk. Jadi kami melakukan pendistribusian pakan ke dusun Kamar Kajang. Untuk hari ini, nanti sore juga ada pendistribusian pakan juga ke dusun Kamar Kajang untuk stok pakan mungkin hingga 2 hari ke depan gitu, Mas. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.